Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, di sini bagaimana kabarnya semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Di sini kita akan membahas tentang latihan yang ada di UKBM 1. Nah, bagaimana kalian sudah mengerjakan latihan UKBM 1-nya? Ya, latihan UKBM 1 membahas tentang perencanaan kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas materinya ya, soalnya. Yang pertama, terdapat 5 jenis pasar yang termasuk pasar yang berasal dari kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar disebut A. Pasar daerah, B. Pasar lokal, C. Pasar nasional, D. Pasar internasional, E. Pasar ASEAN. Ya, sebelum kita memahami atau menjawab dari pertanyaan ini, mari kita pelajari dulu. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pasar daerah? Pasar daerah adalah suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu daerah. Produk tersebut dihasilkan. Jadi di daerah produk tersebut dihasilkan. Jadi misalkan Kecamatan Baros itu menghasilkan keju. Nah, keju Baros itu dipasarkan di daerah Baros juga. Nah, itu adalah pasar daerah. Nah, selanjutnya pasar lokal. Pasar lokal merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di daerah di dalam satu kota, tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan serta penawaran hanya dalam satu kota. Ya, sebagai contoh, kita ada kerajinan dari bambu. Ya, di daerah Kadudampit itu ada kerajinan dari bambu. Ada dudukui, ada boboko, ada cicempe. Nah, semua itu masih dipasarkannya di daerah Kota Sukabumi, misalkan. Nah, itu termasuk ke dalam pasar lokal. Jadi, pangsa pasarnya di Kota Sukabumi saja, dia belum merambah ke luar Kota Sukabumi. Ya. Terus selanjutnya, ada pasar nasional. Ya, pasar nasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu negara tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan serta penjualan dari dalam negeri. Jadi ini pangsa pasarnya sudah nasional atau suatu negara. Sebagai contoh, misalkan kalian memproduksi panahan, ya seperti alpual cherry, nah itu panahannya sudah dipasarkan di nasional. Jadi di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada. Nah, itu pangsa pasar yang sudah nasional. Terus yang keempat yaitu pasar internasional. Pasar internasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Ya, ini adalah sudah masuk ke pasar bebas ya, pasar internasional ini. Nah, di sini bisa seperti pasar ASEAN gitu. Nah, itu adalah bagian dari pasar internasional. Oke, dari penjelasan ini kalian bisa menjawab apa jawabannya? Ya, jawabannya yaitu A. Pasar daerah. Ya, karena di sini pasar yang berasal dari kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitar di sini skupnya masih kecil ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek atau pengusaha. Yang bukan termasuk faktor internal adalah A. Pengetahuan yang dimiliki, B. Pengalaman dari individu itu sendiri, C. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, D. Pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah, E. Intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Oke, karena di sini yang ditanyakannya bukan termasuk faktor internal, maka yang dimaksud adalah faktor-faktor eksternal. Nah, kita bahas faktor-faktor eksternal. Di sini ada yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Ya, yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari.
Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Yang keempat, pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, menurut kalian apa jawabannya? Ya, C. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan merupakan faktor eksternal, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT pada suatu usaha produk kerajinan didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan A. Kekuatan atau strength, B. Peluang atau opportunities, C. Kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, D. Kelemahan atau weakness, E. Kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Oke, coba. Di sini ada kata kuncinya ya. Kita harus bisa memaksimalkan nih. Strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan dari analisis SWOT yang perlu dimaksimalkan adalah ya, C. Kekuatan dan peluangnya. Masa yang harus dimaksimalkan kelemahan sama ancamannya? Nah, itu nggak mungkin ya. Makanya jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Kecuali A. Analisis kelayakan teknis, B. Analisis peluang pasar, C. Menentukan jumlah pembelian potensial dalam tiap-tiap segmen pasar, D. Sumber informasi pasar, E. Uji coba teknis. Nah, di sini dalam tahap analisis kelayakan usaha, apa sih yang tidak termasuknya dari option ini? Ya, analisis kelayakan teknis, analisis peluang pasar, iya betul. Menentukan jumlah pembelian potensial dalam tiap-tiap segmen pasar, iya. Sumber informasi pasar, iya. Uji coba teknis, apa analisis kelayakan teknis? Berasal dari layak tidaknya. Kalau layak tidak perlu dianalisis lagi. Kalau tidak layak berarti tidak perlu juga ya. Jadi jawabannya adalah A. Yang kelima, beberapa macam ide yang perlu dikembangkan antara lain kecuali A. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang diminati konsumen, B. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang dapat memenangkan produsen, C. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produk kerajinan, D. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam penggunaan produk kerajinan, E. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, dan warna produk kerajinan yang disenangi konsumen. Ya, di sini karena ada kecuali, maka kita harus melihat jawaban yang tidak ada hubungannya dengan konsumen karena ide itu harus berdasarkan dari peluang yang ada gitu kan. Maka yang tidak ada hubungannya dengan konsumen, ya jawabannya adalah B. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang dapat memenangkan produsen. Oke, nomor 6. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan dalam 6M1I, yaitu, nah di sini kecuali juga ya, maaf, ini belum ada tulisannya. Yang pertama A. Main, B. Material, C. Method, D. Model, E. Information. Ya, 6M1I yaitu Main, Money, Material, Method, Machine, satu lagi Information. Jadi 5M1I. Jadi 6 tipe sumber daya ya. Di sini belum dikoreksi, maaf. Nah, di sini kecualinya yaitu model ya. Oke, nomor 7. Pemberian izin tempat usaha pada seseorang atau badan usaha di lokasi tertentu yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan disebut A.
surat izin tempat usaha atau situ, B. Akta pendirian perusahaan, C. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP, D. Tanda daftar perusahaan atau TDP, E. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Coba. Surat izin tempat usaha. Berarti ya jawabannya adalah A. Situ. Surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha atau situ harus diperpanjang atau daftar ulang setiap 5 tahun. Jadi seperti KTP atau SIM lagi ya, ini setiap 5 tahun. Yang 9. Mengenai persiapan administrasi usaha yang diperlukan adalah sebagai berikut, kecuali A. Administrasi kepegawaian, B. Administrasi produksi, C. Administrasi research and development atau R&D, D. Laporan keamanan, E. Perizinan usaha. Nah, di sini karena ada kecuali, maka kalian harus mencari yang tidak ada hubungannya dengan administrasi usaha, yaitu D. Laporan keamanan. Ya. Nomor terakhir, nomor 10. Strategi pemasaran mencakup tentang kecuali A. Siapa target pasarnya, di mana lokasinya, dan berapa daya serapnya. B. Bagaimana teknik produksi yang efektif dan efisien. C. Bagaimana perubahan harga barang dan jasa di pasar. D. Bagaimana saluran konsumennya. E. Bagaimana keadaan saingannya. Karena di sini kecuali, maka kalian harus lihat yang tidak ada hubungannya dengan pemasaran. Ya, ada suatu kalimat yang tidak sesuai dengan pemasaran, yaitu jawaban yang D. Seharusnya di sini adalah bagaimana saluran distribusinya, bukan konsumennya, ya. Oke, sudah bisa dimengerti? Ya, pembahasannya. Kalau kalian sudah mengerti, silahkan kalian tuliskan di komen nama kelas dan jawaban dari yang sudah dibahas ini ya. Cukup tulis optionnya aja, A, B, C, D, atau E-nya saja ya di kolom komentarnya. Oke, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.